itu butuh kesabaran. Sampai di manakah kita harus bersabar menanti cinta kita? Mengapa baru sekarang bicara? Aku pikir hanya seminggu saja kamu di sana. Tanyaku balik kepadanya penuh dengan rasa penasaran dan sedikit rasa kecewa karena ia baru memberitahukan rencana kepulangannya itu. Padahal aku telah berusaha payah mencarikan tiket pesawat untuknya. Mama minta aku yang menemaninya saat pulang nanti. Jawabnya tegas. Sekarang aku ingin berseharian dengan kamu, karena nanti kita 3 minggu tidak bertemu, ya kan? Lanjutnya lagi sambil memelukku dan mencium keningku. Hatiku sedih dengan keputusannya, tapi tak boleh aku tunjukkan padanya. Bahagianya aku dimanja dengan suami yang penuh dengan rasa sayang dan rasa cintanya, walaupun terkadang ia bersikap kurang adil terhadapku. Aku hanya bisa tersenyum saja, padahal aku ingin bersama suamiku. Tapi karena keluarganya yang tidak menyukaiku, hanya karena mereka cemburu padaku, karena suamiku sangat sayang padaku. Kemudian aku memutuskan agar ia saja yang pergi, dan kami juga harus berhemat dalam pengeluaran anggaran rumah tangga kami. Karena ini acara sakral bagi keluarganya. Jadi seluruh keluarganya harus komplit. Walaupun begitu, aku tetap tak akan dipedulikan oleh keluarganya harus datang ataupun tidak. Tidak hadir justru mereka membuat sangat senang, dan aku pun tak membuat riuh keluarga ini. Malam sebelum kepergiannya, aku menangis sambil membereskan keperluan yang akan dibawanya ke Bandung. Ia menatapku dan menghapus air mata yang jatuh di pipiku. Lalu aku peluk erat-erat dirinya. Hati ini bergumam, tak merelakan dia pergi seakan terjadi sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa menangis karena akan ditinggal pergi olehnya. Aku tidak pernah ditinggal pergi selama ini, karena kami selalu bersama-sama kemanapun ia pergi. Apa mungkin aku sedih karena aku sendirian dan tidak memiliki teman? Karena biasanya hanya pembantu sajalah teman mengobrolku. Hati ini sedih akan ditinggal pergi olehnya. Sampai keesokan harinya, aku terus menangisi kepergiannya. Aku tak tahu mengapa sesedih ini. Perasaanku tak enak, tapi aku tak boleh berburuk sangka. Aku harus percaya pada suamiku. Dia pasti akan selalu menelponku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa sendiri. Untunglah aku mempunyai kesibukan sebagai seorang aktivis. Jadinya aku tak terlalu kesepian ditinggal pergi ke Bandung. Saat kami berhubungan jarak jauh, komunikasi kami memburuk dan aku pun jatuh sakit. Rahimku terasa sakit sekali seperti dililit oleh tali. Tak tahan aku menahan rasa sakit di rahimku ini. Sampai-sampai aku mengalami pendarahan. Aku dilarikan ke rumah sakit oleh adik laki-lakiku yang kebetulan menemaniku di sana. Dokter memvonis aku terkena kanker mulut rahim stadium 3. Aku menangis. Apa yang bisa aku banggakan lagi? Mertuaku akan semakin menghinaku. Suamiku yang malang, yang selalu berharap akan punya keturunan dari rahimku. Namun aku tak bisa memberikannya keturunan, dan aku hanya bisa memeluk adikku. Aku kangen pada suamiku. Aku selalu menunggu ia pulang dan bertanya-tanya, kapankah ia segera pulang? Aku tak tahu. Sementara suamiku di sana, aku tidak tahu mengapa ia selalu marah-marah jika menelponku. Bagaimana aku akan menceritakan kondisiku jika ia selalu marah-marah terhadapku? Lebih baik aku tutupi dulu tentang hal ini, dan aku juga tak mau membuatnya khawatir selama ia berada di Bandung. Setiap hari aku menanti suamiku pulang. Hari demi hari aku hitung.
Sudah 3 minggu suamiku di Bandung. Malam itu ketika aku sedang melihat foto-foto kami, ponselku berbunyi menandakan ada SMS yang masuk. Kubuka di inbox ponselku, ternyata dari suamiku yang SMS. Ia menulis, "Aku sudah beli tiket untuk pulang. Aku pulangnya 1 hari lagi. Aku akan kabarin lagi." Hanya itu saja yang diinfokannya. Aku ingin marah, tapi aku pendam saja ego yang tidak baik ini. Hari yang aku tunggu pun tiba. Aku menantinya di rumah. Sebagai seorang istri, aku pun berdandan yang cantik dan memakai parfum kesukaannya untuk menyambut suamiku pulang. Dan nantinya aku juga akan menyelesaikan masalah komunikasi kami yang buruk akhir-akhir ini. Bel pun berbunyi. Kubukakan pintu untuknya dan ia pun mengucap salam. Aku membungkuk untuk melepaskan sepatu, kaos kaki, dan kucuci kedua kakinya. Aku tak mau ada syaitan yang masuk ke dalam rumah kami. Setelah itu, aku pun berdiri langsung mencium tangannya. Tapi apa reaksinya? Masya Allah, ia tidak mencium keningku. Ia hanya diam dan langsung naik ke ruangan atas. Kemudian mandi dan tidur tanpa bertanya kabarku apa. Aku hanya berpikir, mungkin dia capek. Aku pun segera merapikan bawaannya sampai aku pun tertidur. Malam menunjukkan 1/4 malam, mengingatkan aku pada tempat mengadu, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Biasanya kami selalu berjamaah, tapi karena melihat tidur sangat pulas, aku tak tega untuk membangunkannya. Aku hanya mengelus wajahnya dan aku cium keningnya. Lalu aku sholat tahajud 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Aku mendengar suara mobilnya. Aku terbangun lalu aku melihat suamiku dari balkon kamar. Kami bersiap-siap untuk pergi. Lalu aku memanggilnya, tapi ia tak mendengar. Kemudian aku ambil jilbabku dan aku berlari dari atas ke bawah tanpa mempedulikan darah yang berceceran dari rahimku.